Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Ainul Fadila. Iya, bagaimana kabarnya ini adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam belajar. Iya, eh, sebelum kita menuju materi kali ini, pembelajaran kali ini, kita flashback terlebih dahulu yuk ke materi kelas 3 tema 1 pembelajaran ke-1. Masih ingat tidak ya? Tema 1 pembelajaran ke-1 itu tentang apa? Iya, betul, kita membahas tentang jenis-jenis ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Iya, ada apa aja ya jenis-jenis makhluk hidup di sekitar kita? Yang pertama, iya benar sekali, itu ada manusia. Yang kedua, ada hewan. Yang ketiga, ada tumbuhan. Iya betul, itu adalah jenis-jenis makhluk hidup di sekitar kita. Coba sekarang, pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang tema keberapa ya? Iya, betul. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tentang apa ya pembelajaran tema kali ini? Coba dicek bukunya kembali. Coba apa? Iya, betul, tentang organ gerak hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yang akan dicapai itu 1. Melalui bacaan tentang organ gerak, siswa mampu menemukan ide pokok atau gagasan pokok dalam bacaan. Yang kedua, melalui mengamati, kalian bisa mengetahui, mampu menjelaskan alat gerak manusia dan alat gerak pada hewan dengan benar. Iya, anak-anak masih ingat tidak ya kalian pada pembelajaran kemarin apa itu paragraf pertama atau ide pokok? Iya, wah pintar-pintar sekali ya, ternyata kalian semua itu masih ingat. Iya, jadi kesimpulannya paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Gagasan kalimat dalam suatu paragraf itu ada 2. Yang pertama, deduktif dan induktif. Cara mengingat atau membedakan deduktif dan induktif bagaimana sih Bu? Yang pertama, kalian itu harus mengetahui kata deduktif yang kalimatnya diambil dari kata depan, yaitu de, artinya di depan. Nah, itu de itu artinya di depan. Nah, dalam suatu bacaan itu disebut ide pokok. Nah, di depan itu ide pokoknya dari bacaan. Yang kedua, itu apabila paragraf bacaan ide pokok terdapat di akhir, itu namanya induktif. Jadi, deduktif itu di depan. Kalau yang di akhir namanya apa tadi? Iya, induktif. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Iya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian dari anggota tubuh maupun seluruh tubuhnya. Ayo, tadi siapa saja ya pada saat ibu membacakan teks tadi, siapa yang memperhatikan? Baik, semuanya memperhatikan ya. Coba kalian simpulkan dari bacaan tersebut, manakah yang merupakan ide pokok atau gagasan pokok. Gerak pada manusia dan hewan itu sama-sama mempunyai organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Perbedaannya hanya terletak pada
manusia. Manusia sistem geraknya itu ada tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang digunakan adalah sistem alat gerak tulang. Fungsi tulang itu ada 4. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Nah, gambarnya ini ada di samping ibu ya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Contohnya seperti kerangka. Nah, yang ketiga, sebagai pembentukan kerangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Ada juga fungsi dari otot loh. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, dapat mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Gambarnya terdapat di sebelah ibu. Nah, ini adalah keempat fungsi dari otot. Iya, otot tersusun dari ada inti sel yang membentuk serabut otot. Nah, gambarnya ini urutan dari gambar-gambar susunan dari otot. Yang pertama itu ada inti sel tadi yang ibu sebutkan. Nah, terus inti sel ini membentuk serabut otot. Serabut otot ini adalah gambar yang kedua. Dari kumpulan serabut otot tersebut dapat membentuk otot yang kuat. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada vertebrata, bertulang belakang. Yang kedua itu ada hewan avertebrata, artinya tidak punya tulang belakang. Hewan vertebrata itu ada apa aja ya? Memiliki jenis seperti apa aja ya? Yang pertama, sapi. Kalian tahu sapi tidak? Tahu dong pastinya. Yang sering buat hewan kurban. Iya, betul, itu namanya sapi. Sapi merupakan hewan mamalia yang bergerak menggunakan 4 kaki, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Terus ada hewan apa lagi ya? Ada hewan kelinci. Kelinci juga termasuk hewan mamalia yang dapat bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang, gunanya untuk melompat. Iya, kalau hewan avertebrata seperti apa ya? Yuk kita simak gambar berikut ini. Yang pertama itu ada kupu-kupu. Kupu-kupu dapat bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel sangat kuat di tubuhnya. Yang kedua itu ada hewan siput. Iya, jadi siput ini seperti ini ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan siput ini ya. Iya, siput merupakan hewan moluska, bergerak dengan otot-otot di dalam tubuhnya yang lunak dan sangat berlendir. Gunanya untuk memudahkan siput dalam berjalan. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita review bersama terlebih dahulu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran bersama tadi. Kita sudah membahas tentang apa saja ya. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang apa saja. Ayo. Iya, betul. Yang pertama itu kita sudah membahas tentang mengetahui gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi tulang dan fungsi otot. Yang ketiga, kita sudah belajar bersama tentang ide pokok dari suatu bacaan. Ibu hampir lupa nih. Dari tadi ibu sudah banyak menjelaskan tentang materi, tapi ibu belum memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kalian amati di sekitar kalian, lalu dicatat
di buku kalian masing-masing dikumpulkan pada pertemuan besok. Tugasnya itu kalian sebutkan ada hewan avertebrata dan vertebrata apa saja yang ada di sekitar kalian. Masing-masing menyebutkan 3 dan menyebutkan jenisnya ya. Jangan lupa untuk dikerjakan PR-nya. Terus untuk pembelajaran besok kita belajar tentang subtema 2. Tentang apa? Tentang ayo bersepeda. Jangan lupa kalian membaca bukunya terlebih dahulu sebelum besok pembelajaran di hari esok. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Iya, pembelajaran kali ini Ibu sudahi. Sampai jumpa di pertemuan besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan besok anak-anak. Jangan bosan-bosan ya kalau Ibu sedang mengajar materi pembelajaran kelas